Ponorogo tahun 1496 Masehi. Dikala kerajaan Majapahit telah runtuh, sementara Islam memasuki tanah Jawa, menyebar luas sampai ke pelosok negeri. Pertentangan-pertentangan tidak dapat dihindarkan, yang disulut oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan agama Hindu dan Islam hidup berdampingan penuh kedamaian dan pengertian. Banyak rumah ibadah yang dibakar dan dirusak demi untuk mempertajam fitnah. Ternyata Ki Demang Surya Ngalam termakan fitnah, sehingga pertempuran dengan Batara Katong tidak dapat dihindarkan. Hai Katong, jangan kau mengharapkan aku dan pengikutku menyenangi agamamu, apalagi menganutnya. Kau mengerti? Mengerti? Hah? Coba dengar baik-baik. Dalam Islam, seperti Ki Demang Surya Ngalam yang janji dia ketahui, tidak ada paksaan apapun. Awas Ki Demang, jangan terpengaruh kata-kata mereka. Dia berusaha melunakkan hati kita. Betul kata Sampen Suragento. Tapi pengrusakan tempat-tempat ibadah kami adalah hal yang tidak bisa kami terima. Jangan menuduh yang bukan-bukan, Batara Katong. Lantas, siapa yang melakukan semuanya itu? Hah? Sudah, rupanya ujung lidah sudah tidak berguna lagi. Ujung pedang yang harus berbicara sekarang. Serbu! Jangan ragu-ragu, maju, serang terus. Serang terus, ayo. Ayo mundur semua, cepat. Hei, kejar dia. Turun semua dari kuda. Ayo turun. Mereka pasti menuju ke sana. Ayo. Lagi.
Dia betul-betul orang sakti. Ya Gemira, Selaji, mari kita ikuti dia. Hilang dia. Ya! Hei, kalian kira aku sudah mati? Kusumpahi, siapa saja pegawai kerajaan yang lewat daerah ini akan celaka. Saya Jayodrono tidak akan membiarkan kalian celaka oleh Sumpah Suryangalam. Sebab kalian adalah cikal bakal Ponorogo. Suryangalam memiliki 3 orang putra. Yang tertua bernama Niken Gandini, yang kemudian diperistri oleh Batara Katong. Yang kedua, Suryolono, yang kelak dikenal sebagai Suro Menggolo. Dan yang ketiga, Suro Handoko, berwatak keras dan mau menang sendiri. Bagus. Kalian kembali ke padepokan. Suryolono, Suro Handoko, dan Gunosco, Singokubro, dan Honggojoyo. Ingat, kalian jangan adigang, adigung, dan adiguno. Kalian satu perguruan, berarti satu saudara. Jaga negeri ini, dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan. Kepemimpinan Batara Katong membuat Ponorogo makmur, apalagi dia menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat, terutama putra-putra Suryangalam. Bahwa atas nama Adipati Ponorogo, saya angkat Suryolono menjadi Bupati di Wonokerto. Dengan gelar Suro Menggolo. Dan Suro Handoko diangkat menjadi Bupati di Surokopek. Dengan gelar Demang Putu. Matur sembah nuwun Gusti Pati.
Merasa usianya telah tua, sesaat sebelum wafat ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya sebagai Panembahan Agung. Eyang, Subroto, cucuku. Eyang, dalam maturakan sembah pangabektos, Eyang. Cucuku. Romo, dalam maturakan sembah pangabektos, Romo. Paman. Baiklah. Yang paling utama kalian kukumpulkan hari ini adalah mengenai kedudukanku sebagai adipati yang akan digantikan oleh putraku yang kelak akan menjadi Panembahan Agung. matur sembah nuwun. Romo. Dan Bondan Sarite yang lain ibu ku angkat menjadi bupati di Nayoko. Sendika dawuh, Romo. Di samping menjadi penasehat Panembahan Agung. Suryalono yang sekarang bergelar Suromanggolo diangkat menjadi Manggala. Ia prajurit sekaligus jadi Demang di Wonokerto. Tetapi kau terus ingat, tugas lamamu terus berlanjut untuk menjaga istri-istriku dan putra-putriku. Suromanggolo, utamakan menjaga cucuku, Raden Subroto. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampaknya Suro Handoko iri atas pengangkatan Suromanggolo. Sementara itu, Mas Broto, anak Suro Handoko Sumingken selalu memimpikan Raden Subroto, cucu Batara Katong yang tampan itu. Aku diangkat menjadi Demang di daerah yang kurang subur. Sedangkan Suromanggolo dianugerahi tempat yang enak. Sebenarnya daerah itu sama suburnya. Mungkin Kang Mas yang sama. Tunggu, sudah Suromanggolo dikasih tempat yang enak, ditambah lagi menjadi Manggala khusus Panembahan Agung. Bener. Lah iki ibaratnya tiga yati malah jalur rempelo. Waduh enake. Lah ini yang membuat iri warok-warok lain. Ya, Kakang Handoko tidak terima hal itu. Ingat, menurut sejarah, orang tuamu dan orang tuaku dibunuh oleh Bathara Katong. Sudah semestinya kalian dendam padanya. Cuman kalian harus ingat, pintarnya Bathara Katong. Kakakmu Niken Gandini diberi istri olehnya. Memang siasat Bathara Katong sangat jitu. itu tidak membuat api dendamku musnah, malah makin menyala. Ingat, kita masing-masing mempunyai kekuasaan dan pengaruh. Ya, betul. Ya, betul. Ya, Bathara Katong sudah mati. Kini saatnya. Ya, betul. Kecuali Suromanggolo. Keturunan Bathara Katong tidak ada yang tebal kulitnya. Ingat, Kang. Suromanggolo kakak kandungmu sendiri. Kebencian dan dendamku menghapus tali darah dengannya. Mengerti? Kalau begitu, mari kita ke Argowilis. Apa? Kalian mau menyingkirkan Suromanggolo? Aku sudah mengatakan kalian jangan adigang, adigung, dan adiguno. Terkutuk. Manusia-manusia sirik. Jangan sebut aku guru. Sebelum kalian insaf. Pergi dari sini. Pergi. Pergi.
Suminten. Kang Mas. Broto. Kang Mas. Ayo sini. Kang Mas. Suminten. Ada apa ini? Tidak tahu, Kang Mas. Sejak pertemuannya di Kadipaten, anak kita selalu mengingat-ingat Raden Subroto. Suminten. Suminten. Apa deh? Suminten. Suminten. Anak kita cuma semata wayang. Betul. Aku rasanya berdosa kalau tidak mendapat apa yang dia inginkan. Bagaimana caranya, Kang? Caranya, kalau tidak secara halus, secara kasar pun aku lakukan. Rawe-rawe rantas, malam-malam putung. Sekalian dendamku dengan Suro Menggolo. Mari masuk. Kau telah memelihara anakku Suminten seperti memelihara anakmu sendiri. Terima kasih. Sekarang ada apa dengan Suminten? Permintaannya ini, Kang. Orang tua harus memenuhi permintaan anaknya. Tapi permintaan ini gila, Kang. Apa permintaannya? Dia ingin kawin dengan putra Adipati. Subroto. Subroto. Jumat Wage. Kulo sirep, sing cukup kulo sirep.
Banyak kalian ingin jadi senopati juga ya? Begini Kakang Suromenggolo, kami bermaksud baik. Serahkan saja Raden Subroto secara baik-baik kepada kami. Tak lama lagi aku akan menjadi senopati. Hei, mau kemana kau? Setan! Kau hanya pantas menjadi senopati di hutan.
apa-apa. Aku maklum akan kesulitanmu. Dan aku akan menolongmu. Tapi dengan cara ini. Jayadrana. Suromongolo, aku tahu di mana Raden Subroto berada. Aku akan ambil dia. Kau pulanglah dan sediakan tempat yang pantas untuk seorang pangeran. Dan teruskan semedimu di rumah. Suromongolo, besok pagi-pagi segera antarkan dia ke Kadipaten. Sumintan? 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 Den Broto, Loh, Paman ada di sini? duduk. Duduk, Den. Tapi, apa yang terjadi pada diri saya, Paman? Kok ada di sini? Rasanya saya ada di rumah Sumintan. Ya, kau sekarang ada di rumah Paman. Ayo, Retno. Ayo. Jangan malu-malu. Tapi kenapa saya ada di sini, Paman? Tenang. Pokoknya siang ini, kau harus sudah ada di Kadipaten. Bagaimana dengan Sumintan? Raden, nama saya Retnosari. Oh iya, saya tahu. Mas Broto lupa? Tidak. Walau lupa rupanya, suaranya kan tidak. Dipanggilnya Cempluk kan? Anak Paman Suromongolo. Iya. Waktu kecil, kita sering main bersama-sama kan? Oh iya, iya. Kau tambah cantik sekarang. Coba ini pipinya. Merah. Hidung mancung. Pipi. Aduh, ini bibirnya. Kalau di... Mas Broto. Kenapa tinggalkan aku? Tenang, nak. Sumintan. Pergi. Cepat. Sabar. Nabu nih kono. Tutup itu. Apa nih kono? Dia pasti keluar lagi, Mas. Mas Rata. Aduh. Kenapa? Mas Broto. Mas Broto. Kenapa tinggalkan aku? Aku udah kalah. Ih, wong edan. Iya, ya. Kalah. Sekarang Mas Broto yang menang. Ya? Jangan, nah. Apa lihat? Waduh, pergi.
Ampun, jangan. Jangan anakku. Jangan. Mas Broto jangan begini, Geli. Mas Broto. Suminten. Loh, kok Mas selalu ingat Suminten? Enggak, ingat Cempluk. Retnosari. Cempluk. Retnosari. Cempluk. Retnosari. Retnosari. Cempluk. Mas Broto. Jangan! Cepetan ke atas, Kang Mas. Cepetan. Sadar anakku. Makan. Suminten, sadarlah. Itu dia Mas Broto. Pergi kamu. Mas Suminten. Broto. Mas Broto. Paman. Kang Mas. Paman. Bagaimana dengan Suminten anakku, Paman? Bawa pulang. Pasung dia. Anakku. Jangan gunakan kris pusakamu itu, condong lawe. Ayo makan, Nak. Kenapa saya jadi begini, Bu? Di mana Mas Broto, Bu? Condong lawe, bantulah. Munculkan keluntung gulung dan kelinting mungil. Muncullah. Muncullah. Cari dan bawa segera Raden Subroto kemari. Baik.
rumah Suro Menggolo dijaga Jayodrono, Kiai. Suro Menggolo? Lagi-lagi Suro Menggolo. Siluman Jayodrono bukan tandingan kami. Cekak kaos. Setan. Masuk. Mas, siapa lebih cantik? Saya atau Suminten? Kalau Suminten ibarat kembang seruni, Cempluk ibarat kembang melati. Lantas Mas pilih yang mana? Sekarang sih kepilih kembang melati. Alangkah bodohnya kamu, Simogubra, membunuh seorang wanita. Cempluk, mana harga dirimu, Suruhandoko? Aku terpaksa demi anakku Suminten. Gunakan tangan ketiga, tangan Guno Seco. Nah, sekarang kita coba dengan ayam ini. Teteskan cepat. Nanti kau akan lihat akibat dari racun itu. Laksanakan segera, Kakang. Makin cepat, makin baik. Raden, mari kita kembali ke Kadipaten sekarang. Perasaan Paman tidak enak. Nanti saja, Paman. Kadipaten kan tidak jauh dari sini. Lagi pula saya tidak tega tinggalkan Cempluk. Retnosari. Cempluk. Retnosari. Retnosari. Cempluk. Dawat. Ingat, jangan kemana-mana dan jangan keluar halaman. Paman mau melapor ke Kadipaten dulu. Baik, Paman. Dawat. Mas, ada Dawat. Mas senang nggak Dawat? Panggil saja. Dawat. Dawat. Pengawal, suruh masuk tukang Dawat itu. Dawat, masuk. Cepat. Wah, ini enak nih. Ini dawat jabung, Mas. Iya ya. Iya kan, Pak? Tinggi sih. Mungkin ayu. Aku dulu ya, Mas. Duluan. Mas curang. Den, sabar, Den. Nanti saya bikinkan yang lebih enak, Den. Tuh kan.
ngomong, Gutin. Sempro! Bi! Bi! Tolong, Bi! Tolong! Bagaimana ini, Bi? Bawa dia ke sana cepat. Anakku, Retno Sari. Alasan apa dia? Dawat. Apa? Harus makan dawat. Harus makan dawat. Dawat? Dawat apa? Tukang dawat itu. Retno Sari. Tangkap tukang dawat itu. Kejar cepat. Itu dia. Itu. Mana? Dawat. Tunggu. Berhenti. Cepat kembali ke Pademangan. Iya. Paman! Demang, tukang dawat itu Demang. Hei, berhenti! Hei! Siapa kau? Hah? Paman! Cempluk, Paman! Handoko, Kang. Apa yang terjadi, Kang? Mari kita cepat pergi dari sini. Ya. Mari kita ke pondok itu. Setan anak. Aku berkong. Dan tidak bisa membalas. Karena harus nyamar. Lepas. Mudah-mudahan racun itu membunuh secepatnya. Begitulah laporannya dari saya. Apa kataku? Orang yang selama ini kita andalkan sebagai manggala ternyata menangguk di air keruh. Itulah
kalau dia terlalu dipercaya. Kalau begitu, seperti apa yang telah saya janjikan, Surahandoko saya angkat sebagai senopati. Karena telah menemukan di mana Subroto berada. Peresmiannya besok di ruangan ini. Ya, sebaiknya begitu. Romo. Ibu. Bagaimana dan di mana Paman Suromenggolo mendapatkan putraku Raden Subroto? Maaf, Patih. Begini, menurut penglihatan batin saya, mula-mula Raden Subroto berada di rumah Surohandoko. Oh ya, betul. Jadi, Maaf. Itu berarti Surohandoko menculik Raden Subroto. Tapi saya tidak yakin Surohandoko menculik Raden Subroto. Pasti dia datang sendiri. Sebab waktu eyangnya masih hidup, Raden Subroto sudah sering bermain dan keluyuran sendiri. Saya sendiri tidak mengerti. Mula-mula berada di rumah Paman Surohandoko. Tahu-tahu di rumah Paman Suromenggolo. Saya tidak merasa keluyuran. Kau masih kecil. Ini urusan besar. Sebaiknya Raden masuk, silakan. Monggo. Nah, kau yang bicara sekarang. Baiklah. Gara-gara Raden Subroto diculik Kakang Suromenggolo dari rumahku. Sekarang anakku jadi gila. Dan obat satu-satunya, dia harus dijodohkan dengan Raden Subroto. Itu tidak jadi masalah. Sebab Subroto sudah cukup umur. Yang jadi masalah dengan tidak segera membawa Raden Subroto ke Kadipaten untuk menghilangkan kepanikan di Kadipaten ini adalah suatu pelanggaran hukum yang tidak bisa dimaafkan. Atau ada maksud tertentu. Maksud apa? Ya, mungkin untuk mengawinkan anaknya si Cempluk dengan Subroto, pewaris tunggal di Kadipaten ini. Maaf, saya mendapat kabar bahwa anakmu diracuni seorang tukang dawet. Betul kan? Yang tidak tahu siapa dia, apa maksudnya, dan apa tujuannya. Tunggu. Itu di luar persoalan ini. Yang lebih penting Raden Subroto hilang berada di rumah Suromenggolo. Suromenggolo tidak segera melaporkannya. Itu jelas suatu pelanggaran. Dan Suromenggolo harus ditahan. Ya, prajurit, penjarakan dia. Baik. Siapkan tiang gantungan. Tunggu. Jangan terburu-buru. Mungkin Adipati bisa mempertimbangkan lebih lanjut. Tidak ada pertimbangan. Sabtu Ratu, Sabtu Pendito. Sesuatu yang sudah diputuskan tidak bisa dicabut kembali. Kang Mas. Anakku. Paman! Paman! Masuk ke dalam. Cepat. Maaf, Kilmang. Kami hanya menjalankan tugas. Bagus. Besok panggung ini harus selesai. Biar dia cepat mampus. Selesaikan dengan baik. Baik, Gusti.
Ayo, cepat rampung yuk. Kalian ini Tadi ada yang masuk ke Kaputren. Tidak ada siapa-siapa. Dari tadi saya di sini. Tidak ada siapa-siapa. Maaf, Putri Kuning sedang tidur. Mas jaga di luar saja. Kita rayakan malam ini. Putri Kuning. Besok Suromenggolo sudah mampus. Mas masih benci Suromenggolo? Ya, karena kau masih mencintainya. Tapi tidak berbalas. Itu kan dulu. Sekarang ada Mas. Mas Bondan. Suromenggolo, kau tidak bersalah. Gunakan saja Ruyung Bang untuk melepaskan dirimu. Kenapa kau diam saja? aku diajarkan oleh guruku untuk mengabdi dan setia pada Adipati, walau apapun yang terjadi. Jangan menyesal kalau aku bertindak sendiri. Maksud Kiai? Ada apa, Den? Mundur, Den! Mundur, Den! Jangan, Den! Mundur, Den! Jangan, Den! Tangkap dia! Prajurit, bawa dia kemari! Hentikan semuanya! Kenapa kalian diam saja, goblok? Yang gantungan itu buat Suromenggolo, bukan buat dia. Bukan buat Subroto, goblok! Subroto. Subroto. Kau tahu, tiang gantungan itu buat Suromenggolo, bukan buatmu. Subroto, sadar!
Tunggu, sabar. Cukup. Jangan, Kang Mas. Jangan, Kang Mas. Sadar, Kang Mas. Jangan. Tahan, Kang Mas. Aduh. Jangan, Bodas. Dia tidak sadar kalau tidak ada. Jangan. Tolong, Kiai. Perbuatan Jayadrona. Iya, pasti. Adipati, hentikan hal ini. Ya. Tapi bagaimana caranya, Ki Ageng Mira? Bebaskan Suro Menggolo. Ya, kalau tidak dibebaskan, Bondan Sariti akan mampus. Dan dengarkan hati nurani rakyat. Mereka tidak mengendaki Suro Menggolo dipenjarakan. Tapi keputusan saya tidak bisa dicabut. Baik. Yang masuk ke dalam tubuhnya Raden Subroto sekarang ini, arwah eyangnya sendiri, Betara Karto. Itu kan Jayadrona. Berbohong demi kebaikan, insya Allah akan diampuni oleh Yang Esa. Astagfirullah. Baik. Cukup, Kiai. Mohon hentikan. Prajurit, bawa dia. Baik, Kiai. Prajurit, bebaskan Suro Menggolo sekarang juga. Ya semoga Subroto supaya bebas dari hukuman. Padahal dia itu yang membuat Subroto gila. Tunggu. Apa yang kau bilang mungkin benar. Tapi sekarang, aku yang bicara. Aku mendapat wangsit. Siapa yang benar dan salah harus diuji. Paman Suro Menggolo harus bertarung dengan Suro Handoko. Diam! Diam! Setan kalian! Diam!
Lebih baik Kang Mas mengaku kalah dan salah. Sebelum nasibmu seperti dia. Kalah tidak jadi persoalan. Dituduh salah, itu yang harus dibuktikan. Minggir. Subroto, jangan ikut campur, Subroto. Paman lakukan sesuatu, Paman. Baiklah. Kalau saja kau bukan adikku, kau sudah terkubur di kawah itu. Kang Mas. Kang Mas. Kenapa kita harus bertarung seperti itu? Ah!
Runtung Wulung, kembalilah ke asalmu.
Paman? Ilmu dengkulmu. Aduh. Adikku Handoko, akuilah kau salah. Itu lebih baik buat kau dan aku. Demi tali darah kita. Kau akan abadi di kawah itu selama-lamanya. Kebencianku sudah memuncak. Aku belum puas sebelum kau lenyap dari muka bumi. Setan telah merasuki jiwamu. Dan tempatmu yang pantas hanya di neraka. Hei, Suramenggolo, dia dikandungmu. Bukan kau yang harus menghukumnya, tapi dirinya sendiri. Usir dia! Pergi!